فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman, para pemirsa Aliman TV dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi, dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari tentang semir rambut dan celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas yang pertama dulu, bab maja'a fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi mencantumkan bab semir Rasulullah ini untuk membahas apakah Rasulullah dulu itu menyemir rambutnya apa tidak. Karena memang di sini ada perselisihan di antara para ulama. Apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambut beliau apa tidak? Ini terjadi khilaf pendapat. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih makna menyemir rambut. Semir ya, al-khidab. Semir rambut itu maksudnya adalah taghyiru bayadhi syaibi bil hinna'i awil katam au bi al-hinna'i faqat. Yang dimaksud dengan semir adalah sebuah upaya untuk mengubah warna putihnya uban menjadi selain putih ya, dengan dengan hina atau daun pacar ya, dengan daun katam dan daun pacar. Bil hina'i wal katam ya, dengan daun katam dan daun pacar. Jadi itu ya. Nah, cuma nanti ada yang menyemir dengan warna hitam, itu nanti ada penjelasannya. Rasulullah melarang menyemir rambut dengan warna hitam. Lah, sekarang Rasulullah secara pribadi apakah pernah menyemir rambutnya apa tidak? Kalau Rasulullah memerintahkan sahabat, iya, ada dalil qaulinya ada. Tapi apakah Rasulullah secara pribadi pernah menyemir rambutnya apa tidak? Karena kemarin pada pembahasan bab rambut Rasulullah, kita sudah menjelaskan bahwa rambutnya Rasulullah itu sedikit sekali ubannya. Ya, rambut dan jenggotnya Nabi itu sedikit sekali ubannya. Bahkan dalam riwayat Rasulullah wafat, uban beliau cuma 20 helai saja. Nah, sehingga di sini ada perbedaan. Apakah Rasulullah pernah menyemir rambutnya ataukah Rasulullah tidak pernah? Nah, ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Kita baca terlebih dahulu. Waqad ikhtalafa as-sahaba fi khidabihi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sendiri berselisih pendapat ya tentang Rasulullah menyemir rambutnya apa tidak. Al-Imam Ibnu Qayyim atau Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam permasalahan ini ya dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, faqala Anas bin Malik berkata, lam yakhdhibin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah menyemir rambut. Ini pendapatnya Anas bin Malik. Dan kita tahu Anas bin Malik adalah khadimir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah pada waktu itu bocah kecil yang menjadi pelayannya Nabi. Kemana-mana selalu menyertai Nabi. Ya, meneladani dan membantu apa yang dibutuhkan Nabi. Sehingga Anas bin Malik ini tahu persis tentang seluk-beluk Rasulullah. Lah, menurut Anas bin Malik, lam yakhdhibin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah menyemir rambut. Menyemir rambut. Ya, Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi tidak pernah menyemir rambutnya yang mulia. Wa qala Abu Hurairah, adapun menurut Abu Hurairah, khadhaban Nabi, Nabi menyemir rambut. Sehingga ada banyak perselisihan atau ada perselisihan di antara kalangan sahabat. Ada yang satu menduga Rasulullah tidak pernah menyemir rambut, yang lain mengatakan Rasulullah menyemir rambut. Wa qalat ta'ifatun, dan sebagian lain mengatakan kana Rasulullah
mimma yuksiru minat tib wa qad ihmarra sya'ruhu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering-sering memakai minyak wangi. Dan Rasulullah itu rambutnya memerah. Jadi merahnya itu apakah karena warna dasar rambutnya Rasul ada merahnya, ataukah itu warna hasil semiran. Nah, inilah terjadi perbedaan. Ya, sebagian mengatakan rambutnya Rasulullah sebagian ada yang memerah itu karena minyak. Ya. Jadi bukan karena semir, tapi sebagian yang lain mengatakan sebagian rambutnya Nabi merah itu adalah hasil dari semir. Sehingga terjadi perselisihan. Fakana yudunnu mahduban walam yahdhib. Sehingga sebagian orang menyangka Rasulullah dulu itu menyemir, padahal Rasulullah tidak pernah bersemir menurut sebagian pendapat tadi. Tetapi yang nampak dari merah tadi itu adalah rambutnya Nabi asli karena diminyai gitu, bukan karena hasil dari semir. Nah, ini terjadi perselisihan para ulama tentang Rasulullah itu nyemir rambut apa enggak. Nah, ini mukaddimah ya. Nah, sekarang kita baca hadisnya satu persatu ya tentang permasalahan apakah Rasulullah menyemir rambut apa tidak. Haddatsana Ahmad ibn Mani qala haddatsana Husyaim qala haddatsana Abdul Malik ibn Umair an Iyad ibn Laqit qala akhbarani Abu Rithmah qala, ya, Abu Rithmah berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibnin li. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama putraku. Faqala, ketika aku ada di hadapan Nabi bersama putraku, Nabi berkata, ibnuka hadza, apakah ini putramu? Faqultu na'am asyhadu bihi. Iya ya Rasulullah, saya bersaksi ini adalah anakku. Ya, aku ini anakku. Memang ini anakku. Qal, maka Rasulullah menjawab, Rasulullah berkata, la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Engkau ya tidak, saya bacakan di sini, engkau tidak disiksa karena anakmu. Mohon maaf saya ulangi, la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Anakmu tidak disiksa karena perbuatanmu dan kamu tidak disiksa karena perbuatan anakmu. Qala wa ra'aitu syaiba ahmar. Kemudian kata Abu Rithmah, sahabat Nabi yang bawa anaknya tadi itu, kata beliau, wa ra'aitu syaiba ahmar. Aku melihat uban berwarna hitam. Uban berwarna merah di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Abu Rithmah, ya, dia datang kepada Rasulullah bersama putranya, terus ditanya sama Nabi, apa ini putramu? Iya ya Rasulullah, ini putraku. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat seseorang akan memikul amalannya sendiri-sendiri. Dan pada hari kiamat kamu gak disiksa karena anakmu gak disiksa karena dirimu. Ya, karena nanti itu seorang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Nah, seorang ayah tidak memikul dosa anak, anak tidak memikul dosa orang tua. Ya, kecuali jika memang nanti anaknya nggak dididik dan seterusnya. Kemudian ikhwatul iman, setelah itu Abu Rithmah mengatakan wa ra'aitu asyaiba ahmar. Aku melihat uban merah yang ada di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa rahimahullah mengatakan, hadza ahsan syai' ruya fi hadzal bab wa afsar. Ini adalah riwayat yang paling bagus yang diriwayatkan dalam bab ini dan lebih jelas. Li'anna riwayat as-sahihah anna nabiyya lam yablughi syaiba. Karena sesungguhnya banyak riwayat yang sahih yang menerangkan bahwa Rasulullah itu lam yablughi syaiba, tidak sampai ubanan ya. Tidak sampai ubanan karena memang Rasulullah itu sedikit sekali ubannya. Ya gitu loh. Ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedikit dan tidak banyak. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nama Abu Rithmah, nama aslinya Abu Rithmah adalah Rifa'a bin Yathribi. Rifa'a bin Yathribi At-Taimi. Taib. Jadi itu hadis yang pertama. Ada pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Pertama, hendaklah seseorang mengajak putranya menuju orang yang berilmu. Mengajak putranya untuk menghadiri majelis ilmu. Dan ini disebutkan juga oleh
Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, beliau mengatakan bahwa Abu Rithmah tadi kan datang ke Nabi membawa anaknya. Dan kata Nabi, apakah ini anakmu? Iya ya Rasulullah, ini anakku. Ini dalil bahwa disunnahkan membawa anak ke majelisnya orang-orang besar. Supaya anak Anda itu bisa mengambil ilmu dari orang-orang besar. Supaya anak Anda terbiasa dengan orang-orang hebat. Melihat adab, akhlak, ilmu dari orang-orang besar. Ajak anakmu. Seperti Abu Rithmah, Rifa'a bin Yathribi, At-Taimi, ya, ini beliau membawa putra kecilnya. Dibawa ke Rasulullah. Nah, ini memang sangat mendatangkan manfaat, mengajak bocah kecil kepada orang-orang besar. Makanya, fi hadhil jumlah faidah wa hiya istihabul aba abna'ahum ila majalisil khair. Nah, ini dari hadis ini ada pelajaran. Hendaklah orang tua itu mengajak putranya untuk ke majelis kebaikan, ke tempat-tempat kebaikan. Di antaranya diajak ke ahli ilmu. Tujuannya apa? Satu, untuk apa? Untuk mencintai ahli ilmu. Untuk mencintai majelis ilmu. Dan untuk supaya anak ini terikat dengan majelis ilmu. Menambah pengetahuannya, menambah adabnya, sehingga tumbuh dalam lingkungan yang baik. Begitu juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengajak putranya yang bernama Abdullah bin Umar. Pada waktu itu Abdullah bin Umar masih kecil. Diajak oleh Umar bin Khattab datang ke majelisnya Rasul. Di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat senior yang lainnya. Umar bawa anaknya yang kecil. Namanya Abdullah bin Umar. Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya ada pohon yang keberkahan pohon itu seperti keberkahan seorang mukmin. Tahukah kalian apa pohon itu? Maka para sahabat menjawab, pohon ini, pohon itu, pohon ini, pohon itu, pohon ini, pohon itu. Macam-macam. Jawabannya macam-macam. Gak ada yang benar. Lah Abdullah bin Umar, bocah kecil yang hadir pada waktu itu, tahu jawabannya. Bahwa jawabannya adalah pohon kurma. Tapi karena orang-orang besar, para sahabat senior semuanya pada jawab, malu, sungkan kalau mau ngelancangi. Akhirnya Abdullah bin Umar diam, cuma di batin dalam hatinya jawabannya adalah kurma. Karena para sahabat gak ada yang bisa jawab dan salah, dan Abdullah bin Umar gak mau jawab karena masih kecil, malu, sungkan. Akhirnya Rasulullah mengatakan pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang mukmin adalah pohon kurma. Tidak pernah menggugurkan daunnya, ya makanannya selalu buahnya bisa dinikmati sepanjang musim, tidak bau, tidak bosok kata orang Jawa, tidak busuk, selalu bisa tuh. Ya, kurma itu musim panas, musim dingin. Jangankan kurma di Arab Saudi, kurma di Ampel sini Surabaya nggak pernah habis, ada terus, bermanfaat sepanjang masa, nggak ada basi, nggak ada. Nah itu kan, lah setelah pulang. Si Abdullah bin Umar mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku Umar bin Khattab, sebenarnya tadi Rasulullah ketika bertanya, aku tahu jawabannya. Tapi aku mau jawab, aku sungkan karena ada orang-orang besar di situ. Kata Umar bin Khattab, seandainya kamu tadi nak menjawabnya, maka aku sangat gembira dengan hal itu. Nah itu menunjukkan bahwa dulu para sahabat ngajak anaknya pergi ke orang besar, ke majelisnya orang besar, menimba ilmu, mengaitkan hatinya anak dengan orang-orang besar supaya melihat adabnya Rasul, ilmunya Rasul. Nah begitu ya, dan kita harus meneladani para sahabat, ya. Itu pelajaran pertama, ikhwatal iman. Kemudian di sini juga ada pelajaran la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Maksudnya jika putramu melakukan kejahatan, ya kejahatan itu untuk dirinya, dan jika kamu melakukan kejahatan, ya kejahatan untuk dirimu. Ya anakmu tidak dihukum karena kejahatanmu, kamu tidak dihukum karena kejahatan anakmu, itu maksudnya. Ya, seorang akan memikul dosanya masing-masing. Itu maksudnya. Itu makanya ada seorang nabi putranya kafir, nggak mau beriman, di akhirat ya tidak memikul dosa karena sudah diajak ke dalam kebaikan, tapi anaknya yang nggak mau. Kemudian ini menunjukkan bagaimana Rasulullah itu menjadi pribadi yang ramah.
melihat sahabat yang bawa anaknya nggak dicuekin sama Nabi. Ketika Rasulullah melihat sahabat membawa putranya dalam majelis ilmu, maka Rasulullah mengatakan, apakah ini anakmu? Oh, anak itu gitu. Kalau bahasa sekarang kan gitu. Kalau bahasa Surabaya ya gitu. Nah, putranya ya. Apa anakmu tadi gitu. Ya gitu. Nah, itu menunjukkan Rasulullah itu sangat perhatian sama sahabat. Nah, di sini menurut Abu Rithma perawi ini, aku melihat asyaiba ahmar, aku melihat uban berwarna merah. Lah, uban warna-warna ini multitafsir. Apakah merahnya itu karena semir? Ataukah merahnya itu sebenarnya rambut biasa, rambut miliknya Nabi, tapi karena Nabi pakai minyak dan seterusnya sehingga tampak kemerah-merahan? Lah, itu khilaf para ulama. Nanti kita jelaskan. Nanti ada kesimpulannya di akhir. Kemudian kita beralih ke hadis berikutnya. Haddatsana Sufyan bin Waqi qal haddatsana Abi an Syariq an Utsman ibni Mauhib qal su'ila Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah ditanya, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambutnya? Maka dijawab sama Abu Hurairah, "Na'am, ya." Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah menyemir rambut. Ya. Hadis ini ikhwatal iman, qala Abu Isa wa rawa Abu Awana hadzal hadis an Utsman bin Abdullah bin Mauhib qala an Ummi Salamah. Hadis ini diterangkan di sini. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh al-musannif yaitu al-Imam At-Tirmidzi. Nanti kita terangkan hadis lain yang secara zahir kelihatannya berbeda dengan hadis ini. Ada jalur lain dari jalurnya Ummu Salamah, ya saya bacakan di sini. An Utsman bin Abdullah bin Mauhib qala dakhaltu ala Ummi Salamah, aku masuk ke Ummu Salamah, ibunda kita, istri Rasulullah. Fa akhrajat ilaina sya'ran. Maka Ummu Salamah mengeluarkan rambut dari rambutnya Nabi. Jadi rambutnya Nabi masih ada disimpan sama Ummu Salamah. Min sya'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam makhduban, dan pada waktu itu perawi melihat bahwa rambutnya Nabi itu ada semirnya gitu ya. Sehingga di sini menurut Abu Hurairah dan Ummu Salamah rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada semirnya, atau Rasulullah bersemir rambut. Kemudian kita baca berikutnya. Haddatsana Ibrahim bin Harun qala anba'ana An-Nadhr bin Zura'ah an Abi Janab an Iyad bin Laqit anil Jahdama imraati Bashir ibni Khassasiyah qalat, dari seorang wanita namanya istrinya Bashir bin Khassasiyah, beliau berkata, ana ra'aitu Rasulullah yahruju min baitihi yanfudhu ra'sahu. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dan mengipaskan rambutnya. Waqad ihtasala, dan Rasulullah habis mandi. Fi ra'sihi rad'un min hinna aw qala radghun syakka fi hadza asy-syaikh. Jadi Rasulullah mandi dan di kepala beliau ada semir, maksudnya di rambut beliau ada semir dan juga ada celupan atau celupan. Perawinya ini ragu-ragu. Hadis ini hadis lemah ya, tidak bisa dijadikan hujjah, ya, didhaifkan oleh para ulama. Ya, jadi hadis ini lemah ya, disebutkan di sini al hadis fihi Nadhr bin Zura'ah wa huwa musturun kama qala al-Hafidz fi at-Taqrib. Ya, wa fi aidan Abu Janab wa huwa Yahya bin Abi Hiya al-Kalbi dha'afuhu li kathrati tadlisihi. Perawinya yang bernama Yahya bin Abi Hayya al-Kalbi didhaifkan oleh para ulama. Sehingga kita tinggalkan hadis tadi. Kemudian berikutnya, Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hamad bin Salamah qala haddatsana Humaid an Anas, dari Anas bin Malik. Ra'aitu sya'ra Rasulillahi makhduban. Saya melihat rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersemir. Nah, di sini ya saya ulangi. Waqad sabaqa ba'du ahaditsil lati jazama fiha yanfi al-khidab. Tapi ada hadis yang lain dari Anas bin Malik dengan tegas mengatakan bahwa Nabi tidak bersemir. Nah, singkat kata memang terjadi perselisihan dalam masalah ini, ya.
Diterangkan qadima Anas bin Malik al-Madinah wa Umar bin Abdul Aziz wa ilayha waliha. Fabatha ilahi Umar faqala lirrasul salhu hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni raaitu sya'ran min sya'rihi qad luwin. Qala Anas inna Rasulullah kana qad mutti abis sawad walau adattu ma aqbala alayya min syaibi fi ra'si wa lihyati ma kuntu aziduhunna ala 11 syaibah. Wa inna ma hadzal ladzi luwina min at-tib alladzi kana yutayib sya'ra rasulih. Nah, ini penting ini. Penting, sebelum kita akhiri bab tentang semir Rasulullah, ada penjelasan bagus dalam kitab Al-Mustadrak, ya. Imam Hakim menjelaskan bahwa Anas bin Malik ada di Madinah. Pada waktu itu, Anas bin Malik ada di kota Madinah, sahabat Nabi, pelayannya Nabi, paham tentang Nabi. Ya, paling ngerti Nabi, diantaranya Anas bin Malik. Pada waktu itu, yang jadi gubernur kota Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz mengirim seseorang utusan kepada Anas bin Malik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, berangkatlah menuju Anas bin Malik dan tanyakan kepadanya apakah dulu Rasulullah SAW menyemir rambut apa enggak. Fa ini ra'aitu sya'ran min sya'rihi qad luwin, karena aku melihat, kata Umar bin Abdul Aziz, karena aku melihat rambutnya Rasulullah SAW, ini maksudnya peninggalan, karena zamannya Umar bin Abdul Aziz gak sempat jumpa sama Nabi. Ya, Umar bin Abdul Aziz tidak sempat berjumpa sama Nabi, tapi pernah melihat sisa-sisa peninggalan, diantaranya rambutnya Nabi itu berwarna. Makanya Umar bin Abdul Aziz ini tanya, gubernur Madinah, belum jadi khalifah pada waktu itu, ya, mengutus utusan, tanyakan ke Anas bin Malik apakah dulu Rasulullah menyemir rambutnya apa tidak. Maka dijawab oleh Anas bin Malik, Rasulullah itu diberi anugerah oleh Allah keindahan berupa rambut yang hitam. Ya. Adapun yang nampak seperti berwarna, ya, wa inna ma hadzal ladzi luwina minat thib. Ini warnanya itu ada kemerah-merahan itu karena minyak, bukan karena semir. Minyak wanginya Nabi, bukan karena semir. Sehingga menurut madhabnya Anas bin Malik, dan Anas bin Malik ini pelayannya Nabi, kemana-mana bareng Nabi, mengambilkan air wudhunya Nabi, bersama Nabi, kemana, selalu sama Nabi. Sehingga Anas bin Malik ini tahu betul siapa Rasulullah, bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana perawakannya Nabi, bagaimana sifat luhurnya Nabi. Ya, Anas bin Malik paham betul masalah itu. Makanya Anas bin Malik mengatakan, adapun yang nampak, yang seperti kemerah-merahan dalam rambutnya Nabi, maka itu bukan semir, tapi itu minyak rambut yang dipakai Nabi. Gitu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan beliau mengatakan, adapun ubannya Nabi tidak lebih, menurut hadis yang riwayat ini adalah 11 helai uban saja. Dalam riwayat yang lain, ubannya Nabi 14 saja. Dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah wafat, ubannya Nabi cuma 20 helai saja. Sehingga Nabi tidak memerlukan untuk menyemir rambut. Gitu loh ya. Jadi ini ada perbedaan di antara para ulama. Walhasil ikhwatal iman, kesimpulannya, nah ini kesimpulannya. Annal ahadis as-sahihah dalat ala anna nabiyya kanat lahu sya'arat yasira la tahtamil khidab. Telah datang hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memiliki beberapa rambut yang sudah putih. Ya, sudah putih, la tahtamil khidab, yang Rasulullah nggak pakai semir. Kama nukila an Anas, sebagaimana Anas menjelaskan itu. Anas sudah menjelaskan ubannya Nabi itu cuma beberapa helai saja, sehingga nggak memerlukan semir. Adapun yang nampak kemerahan, maka itu kata Anas bin Malik itu bukan semir, tapi minyak rambutnya Nabi, sehingga seakan-akan rambutnya beliau ada merah, padahal itu bukan semir, tapi warna minyak rambut. Ya, wadunna anna khidab, orang mengira itu adalah semir, padahal bukan semir. Ya, ini min athari duhun, itu adalah bekas-bekas minyak, ya, atau min athari tib, atau bekas minyak wangi yang ada di rambutnya Rasulullah SAW. Itu ya. Tetapi wallahu a'lam bissawab, memang dinukil dari sebagian sahabat Rasulullah bersemir. Jadi ada Rasulullah, pada sahabat Nabi yang mengatakan Nabi enggak bersemir. Yang dikira semir itu bukan semir, tapi itu adalah minyak rambut atau minyak wanginya Nabi. Tapi ada riwayat yang jelas-jelas menunjukkan Nabi bersemir, yaitu hadisnya Abu Hurairah tadi. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir mencantumkan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah
Man asbatal khidab faqad asbata ilman zaidan. Barang siapa yang menerangkan bahwa Rasul itu bersemir, maka ini adalah ilmu baru, ilmu yang tambahan. Wal mutsbit muqaddam ala nafi, dan kaidah mengatakan yang menetapkan sesuatu lebih didahulukan daripada yang menafikan. Yang menafikan berarti yang nggak ngerti, kebetulan nggak ngerti. Lah, yang mengatakan Nabi bersemir berarti ini yang kebetulan mengerti. Sehingga bisa dikatakan al-mutsbit muqaddam ala nafi. Yang menetapkan sesuatu lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Contoh, saya keluar rumah, tanya ke satu orang, Ustaz Mubarak sudah pergi belum? Satu orang mengatakan, oh belum pergi Ustaz. Saya tanya orang lain, enggak Ustaz, sudah pergi Ustaz. Nah, yang satu mengatakan belum pergi, yang satu mengatakan sudah pergi. Lah, yang mengatakan sudah pergi ini tambahan ilmu. Mungkin yang mengatakan belum pergi itu pas lihat, pas Ustaz Mubarak masih ada di rumah. Lah, yang mengatakan Rasul sudah pergi, dia melihat bahwa Rasulullah sudah pergi. Sehingga yang menetapkan sesuatu itu lebih diutamakan. Jadi memang ini ada perselisihan di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tentang masalah uban. Ya, apakah bukan masalah uban ya, masalah semir rambut. Sekarang ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang celak. Ya, kalau tadi semir rambut, maka sekarang bagaimana celak Rasulullah? Apakah Rasulullah bercelak? Nah, ini penting. Jawabannya iya. Rasulullah bercelak. Kalau ini nggak ada khilaf pendapat. Kalau ini jelas, ya. Ya, hadza tarjama bab ma jaa fi kuhli Rasulillah. Bab tentang celaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhi tarjama aqadaha al-musannif li bayani ma yata'allaq bi kuhli Rasulillah. Ya, diterangkan bab ini, penulis kitab ini Al-Imam At-Tirmidzi membuat judul celak Rasulullah, ya, untuk menjelaskan tentang hal ini, yaitu celaknya Rasulullah. Wa annahu kana min hadis sallallahu alaihi wasallam. Celak ini termasuk petunjuk Nabi. Wa min sunanil qauliyah wal fi'liyah. Bercelak itu adalah sunnahnya Nabi, baik qauliyah maupun fi'liyah. Nabi berstatement dengan lisan beliau, tidak cukup lisan, Nabi sendiri mengerjakan. Sehingga masalah celaknya Nabi ini ada hadis secara qauliyah, ucapan Nabi bercelaklah, plus hadis fi'liyah, yaitu perbuatannya Nabi. Nabi pun melakukan atau bercelak. Celak itu apa sih? Yang dimaksud celak di zaman Nabi itu apa? Apakah celak sembarang celak? Nah, kita baca biar tahu. Wal kuhlu nau'un minal hajaril ma'ruf minhu ma huwa aswadul laun wa minhu ma huwa ma'il ilal humrah. Jadi celak adalah suatu jenis dari batu. Al-ma'ruf, batu yang ma'ruf di tanah Arab sana. Orang Arab paham. Jadi celak itu dari batu yang orang-orang tahu, ya. Minhum ma huwa aswadul laun, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya cenderung ke agak merah-merah. Dan ini namanya ismid, batu yang dipakai untuk bercelak itu namanya ismid. Wa huwa sari'ut tafattut. Ini setelah batu ini gampang hancur gitu loh. Jadi bubuk terus dipakai ditaruh di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwatal iman, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mencantumkan manfaat dari bercelak. Ini sunnahnya Nabi yang hampir hilang. Jadi celak itu tidak hanya sunnah bagi perempuan, laki-laki juga. Rasulullah bercelak. Ya, tapi bercelak Rasulullah berjenggot, bukan kemudian jenggotnya dihabisi tapi bercelak. Nah, jadi kayak perempuan nanti ya. Jadi Rasulullah bercelak tapi Rasul jenggotnya lebat. Ya, perhatikan. Wa fi kitabih Zadul Ma'ad, dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, fil kuhli hifdun li sihhatil ain. Bercelak itu bisa menjaga kesehatan mata. Wa taqwiyatun lin nuril basir wa jala'un laha. Dan bercelak itu bisa menajamkan pandangan dan menjernihkan pandangan mata. Lebih terang gitu ya. Wa taltifun lil mada ar-radi'a wastikhrajun laha. Dan celak itu bisa meremukkan, melembutkan kotoran-kotoran yang ada di mata dan bisa mengeluarkannya. Ma'azina fi ba'di anwa'ihi, dan memang
celak juga bisa dipakai untuk perhiasan atau penghias. Walahu ingdan naumi mazidu fadlin listimaliha alal kuhul. Perhatikan, dan memakai celak ketika tidur atau mau tidur itu semakin sempurna keutamaannya. Jadi makanya Rasulullah itu kalau mau tidur bercelak. Karena kalau tidur itu tidak ada gerakan mata, semakin bagus untuk mata maksudnya beliau. Nah, itu ismit itu memiliki hal itu. Ya, terbuat dari ismit. Ya, tidak semua celak yang dimaksud di sini. Jadi manfaatnya banyak celak itu. Ini sunnah Nabi, sunnah fi'liyah dilakukan Nabi, dikerjakan Nabi, dan juga sunnah qauliyah diucapkan Nabi. Nabi memerintahkan dengan lisannya dan Nabi pun melaksanakan dengan amal perbuatannya. Maka celak ini jelas bukan saja kekhususan wanita, tapi laki-laki pun bercelak. Tayyib, kita baca haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qal haddatsana Abu Dawud At-Toyalisi an Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktahilu bil ismid, bercelaklah dengan ismid, fa innahu yajlul basar, karena bercelak dengan ismid itu bisa menjernihkan pandangan, menajamkan pandangan. Wayan bitu sya'ra, dan bisa menumbuhkan rambut. Ini rambut apa namanya nih? Bahasa Jawa ini idep. Kalau bahasa Indonesianya bulu mata itu bisa tumbuh. Ya karena ismit ini, karena celak tersebut. Wa za'ama anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha kulla lailatin thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhi. Dan Rasulullah SAW dahulu itu memiliki celak. Yang mana celaknya Rasulullah itu dipakai oleh Nabi kulla lailah, setiap malam. Jadi setiap malam Rasulullah mengoleskan celaknya itu, yang di mata sebelah kanan 3 kali dan mata sebelah kiri 3 kali olesan. Ini sunananya Nabi yang hampir hilang. Lah kalau kita yang ngaji begini yang nggak ngerjakan, terus yang siapa yang mengerjakan? Nah, ini harus ditumbuh-tumbuhkan, dihidup-hidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin pada hari kiamat bertemu sama Nabi, ingin berjumpa dengan Rasulullah di telaganya, maka marilah kita hidup-hidupkan peninggalan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah celak ini ya. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama dengan tadi ya. Hadis yang sama ini saya bacakan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktakhilu qabla an yanam bil ismit thalathan min kulli ain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak sebelum tidur dengan ismit, ya, pakai bahan ismit, yaitu thalathan fi kulli ain. 3 kali pada setiap mata. Mata kanan 3 kali, mata kiri 3 kali. Dan di sini Rasulullah menyebutkan manfaat dari celak itu ada 2. Ya, ini pelajarannya ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa bercelak itu ada 2 manfaat besar. Yang pertama, fa innahu yajlu al basar. Bercelak itu bisa menjernihkan, mempertajam pandangan. Ya, tidak redup, tapi kalau melihat sesuatu itu jelas, tajam, ya tidak buram. Nah, makanya disuruh bercelak. Dan kita tahu semua tips-tips kesehatan yang dilakukan oleh Nabi terbukti secara ilmiah. Semuanya tidak terkecuali. Semua tips-tips kesehatan itu yang diajarkan Rasulullah itu terbukti secara ilmiah. Tidak ada yang tidak terbukti. Sampai masalah lalat saja Rasulullah mengatakan, ini ada gelas nih ya. Ada gelas. Kata Rasulullah SAW, kalau ada lalat masuk ke gelas atau bejana, celupkan sekalian. Nah, kalau masuk, celupkan sekalian terus lempar. Karena lalat itu punya 2 sayap. Sayap yang pertama mengandung racun, sayap yang kedua mengandung penawar. Celupkan sekalian biar netral, terus boleh dipakai airnya, tetap tidak ada masalah. Ini terbukti secara ilmiah. Ya, beberapa tahun yang lalu seorang siswa atau siswa SMA di Lamongan, ya, Olimpiade Ilmu Pengetahuan kalau nggak salah di Amerika, menang juara. Salah satu objek penelitiannya adalah bahwa lalat itu mempunyai imun, sehingga lalat itu nggak bisa kena penyakit. Lalat sendiri itu kan hinggap di tempat-tempat yang kotor.
tapi nggak pernah lalat mencret. Lalat kena penyakit, padahal itu makanannya mereka di situ itu. Ya, karena memang dalam dirinya lalat itu ada imunnya, gitu loh. Itu terbukti, ya termasuk air zam-zam terbukti, termasuk habatus sauda terbukti. Nah, termasuk celak ini. Ya, ini juga sunnah Nabi, tips kesehatan, ya. Setelah ini silakan beli celak ya, belikan celak yang bagus, ithmit ya. Saya nggak jualan celak, ya kemana saja boleh. Tapi saya menyampaikan hadisnya Rasulullah. Saya juga ingin mencari juga ini celak ismit ini karena kata Nabi mempertajam pandangan mata. Jadi mempertajam penglihatan. Wayun bitus syar, itu sekarang manfaat yang kedua kata Nabi. Wayun bitus syar, ya bisa menumbuhkan bulu mata. Ya, idep kata orang Jawa, kata orang Indonesia bulu mata. Taib. Itu ikhwatal iman. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan tiga kali. Ya, ini faedah umum bahwa innallahu witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah mencintai suatu yang ganjil. Maka Rasulullah memilih 3. Idza tahala ahadukum falyaktahil witran. Barang siapa di antara kalian bercelak maka bercelaklah secara ganjil. Nah, ini ya. Makanya Nabi 3. Kemudian selanjutnya Haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir huwa ibnu Abdullah qala Jabir bin Abdullah sahabat Nabi yang mulia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, perhatikan, alaikum bil ithmid indan naum fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Ya, kata Rasulullah, alaikum bil ismid. Ya, lakukan oleh kalian bercelak dengan ismid. Ya, kerjakan bercelak dengan ismid ketika tidur. Nah, sebelum tidur bercelak. Ya, kalau ketika tidur maksudnya sudah tidur ya nggak bisa sudah tidur. Maksudnya sebelum tidur silakan bercelak. Kata Nabi, lakukanlah bercelak sebelum tidur. Itu dengan ismid. Kata Nabi, fa innahu yajlul basar. Karena bisa mempertajam atau menjernihkan penglihatan, wayun bitu sya'ra, dan bisa menumbuhkan bulu mata. Ini tadi sudah kita baca ya. Dan ada juga hadis yang lain yang mirip ya dengan tadi, yang matanya dari Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah, perhatikan, inna khaira akhalikum al-ismid. Sesungguhnya sebagus-bagusnya celak kalian adalah celak yang terbuat dari ismid. Yajlul basar, bisa menajamkan pandangan, wa yunbitu sya'ra, dan bisa menumbuhkan bulu mata. Kemudian hadis berikutnya sama ya, ini banyak hadisnya ini ya tentang masalah ini nih. Ya, sama juga, alaikum bil ismid fa innahu yajlul basara wa yunbitu sya'ra. Banyak hadis tentang ini. Intinya kesimpulannya bahwa bercelak itu sunnah Nabi, nggak ada silang pendapat para ulama. Ya, dan ini sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah karena Nabi berstatement, bercelaklah kalian dengan ismid. Tidak cukup berstatement, Nabi juga mengamalkannya. Bahkan Nabi setiap tidur, setiap malam, menjelang tidur Rasulullah bercelak. Nah, itu ya. Kemudian di sini ada faedah penting ini. Thabata fi ba'di dirasat at-tibbiyah al-hadits anna ba'd ma yuba' fil ithmid lam yaslam minal ghish. Nah, sekarang ini banyak ismid ini namanya orang nggak semua baik. Tidak semua pedagang itu ngerti agama. Ada yang ngerti agama tapi curang. Itu ada. Nah, banyak yang mencampur ismid dengan bahan-bahan lain. Ada yang dari bubuknya pensil. Ya, bubuknya pensil. Ada yang kayak gitu. Nah, sehingga setelah diteliti ini justru berbahaya. Ya, ini ada faedah. Artinya di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah mengingatkan kita, kalau beli ismid beli yang asli, jangan beli yang campur-campuran gitu ya. Dan itu insya Allah bermanfaat seperti yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang ke-9 kitab Syama'il Muhammadiyah atau kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada pertemuan ke-10 akan kita jelaskan tentang bajunya Rasulullah, pakaiannya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kalau berpakaian? Ini cukup panjang ini ya. Kayaknya nggak mungkin satu pertemuan besok ini tentang pakaian. Pakaian Nabi itu bagaimana? Apakah Nabi isbal?
Apakah Nabi tidak isbal? Apa warna kesukaannya Nabi? Bagaimana Rasulullah dalam berpakaian? Insya Allah besok atau pertemuan akan datang, berarti hari Rabu, insya Allah Rabu malam akan kita jelaskan tentang pakaian Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah dalam berpakaian, warna apa yang disukai Nabi, bagaimana sifat-sifat pakaian yang syar'i. Insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kita kembalikan ke saudara pembawa acara, Mas Andre, kami persilakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pembahasan yang disampaikan. Semoga dapat difahami oleh para pendengar dan para pemirsa Al-Iman TV. Baik, kita lanjut ke sesi kedua Ustaz, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait materi pada kesempatan malam hari ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor interaktif kami di nomor 031 3710 210 ataupun melalui pesan singkat di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Dan baiklah, nampaknya di sini ada satu buah penelpon. Akan kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Gini Ustaz, kita kan tidak boleh nipu gitu Ustaz. Terus yang saya tanyakan, gimana hukumnya orang yang menggunakan bulu mata palsu, lipstik, bedak dan lain-lainnya, terus mewarnai rambutnya yang bermacam-macam warna tidak seperti yang dilakukan Nabi gitu Ustaz. Terima kasih semuanya, sehat panjang umur kita, amin. Amin ya rabbal Ya alamin. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Baik. Si penanya bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya orang-orang yang menggunakan bulu mata palsu ataupun make up yang lain Ustaz? Seperti itu. Terima kasih. Jazakillah khairan kepada saudari Ibu Maimunah yang ada di Lombok yang sudah bertanya. Tayyib, apakah boleh seorang wanita memasang atau menyambung bulu matanya dengan bulu mata palsu atau memakai bulu mata palsu? Apakah dibolehkan apa tidak? Dalam hal ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasila wal mustausilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, perhatikan melaknat ya, melaknat itu dahsyat. Tidak sekedar melarang, tapi melaknat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya. Yang menyambung rambut dan minta disambung rambutnya, dua-duanya kena laknat. Dan kategori dan termasuk kategori menyambung rambut adalah menyambung bulu mata. Enggak boleh, itu termasuk kategori sya'ar atau rambut. Maka jangan sampai itu dilakukan oleh wanita-wanita kaum muslimin. Sekarang ini banyak yang suka menampilkan kepalsuan. Rambutnya memakai rambut palsu. Rambutnya disambung dengan rambut palsu. Kemudian Allah beri dia alis yang bagus, dia kerik, dia habisi alisnya, diganti alis yang palsu. Kemudian bulu mata nggak terima dengan yang sedikit, ditambahi yang panjang sehingga bisa lentik, penuh dengan kepalsuan wanita-wanita zaman sekarang ini. Nah, itu nggak boleh ya. Rasulullah mengatakan atau la'ana Rasulullah, bukan Rasulullah yang mengatakan, tapi ada sahabat yang meriwayatkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini mendengar ya, la'ana atau melihat la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasila wal mustausilah. Seorang sahabat Nabi mendengarkan atau melihat Rasulullah melaknat orang-orang wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan para wanita. Ya, dalam satu hadis dikatakan tadi la'ana Rasulullah al-wasila wal mustausila. Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Dan termasuk rambut adalah tadi itu, yaitu bulu mata tersebut. Jadi tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan memakai kosmetik-kosmetik yang
kalau di hadapan suaminya untuk menyenangkan suami, selama kosmetik itu tidak melanggar syariat, ya silakan. Ya, tapi kalau berdandan menyenangkan suami dengan cara pakai rambut palsu, pakai bulu mata palsu, bertato, itu jelas haram. Gak boleh. Termasuk menyemir rambut warna-warni, ya seperti perempuan kafir, gak pakai jilbab, rambutnya diganti. Nah, ini semuanya niatnya ada tasyabbuh dan itu tidak diperbolehkan untuk gaya-gayahan. Apalagi seorang wanita menyambur rambutnya dengan warna pink, dengan warna biru, keluar rumah gak pakai jilbab. Nah, ini kadang-kadang rambutnya berubah jadi pink, rambutnya jadi pirang, tapi hidungnya gak mendukung. Ya, sudahlah, jadi orang itu yang sesuai aja lah. Kalau kita diberi Allah rambut ya seperti ini, kita terima, disesuaikan dengan bentuk wajah kita. Ya, jangan norak jadi orang itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh sang penanya. Dan kita akan bacakan Ustaz, di sini ada pertanyaan cukup panjang. Namun intinya beliau ini bertanya, apakah bolehkah kita mengatakan bahwa jika organ atau fisik kita itu mirip dengan Rasulullah, walaupun hanya kulit maupun rambutnya Ustaz? Kemudian yang kedua, ada hadis yang mengatakan bahwa uban akan menjadi cahaya di surga. Yang ini ditanyakan, bila uban tumbuh hanya sedikit bisa menjadi cahaya atau uban yang tumbuh banyak Ustaz? Dan apakah mutlak hanya untuk yang beriman saja atau semua umat Islam yang berubah seperti pelaku maksiat akan uban yang berubah menjadi cahaya itu untuk pelaku maksiat secara intinya untuk orang Islam saja atau orang yang berbuat maksiat juga seperti itu? Kepanjangan. Yang pertama tadi gimana? Bolehkah kita mengatakan jika fisik kita itu mirip dengan Rasulullah? Itu. Apakah boleh kita mengatakan fisik kita seperti fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lebih baik kita nggak usah berbicara seperti itu, ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah makhluk yang paling sempurna. Karena kita membandingkan kayu dengan pedang dan mengatakan bahwa pedang lebih tajam dari kayu, itu termasuk kedoliman kepada pedang. Saya ulangi. Kalau ada orang mengatakan bahwa pedang itu seperti tongkat ketajaman, kalau ada orang mengatakan bahwa pedang itu lebih tajam daripada tongkat, itu menghina pedang. Kenapa? Karena nggak layak untuk disejajarkan antara tongkat dengan pedang dalam hal ketajaman. Begitupun kita dengan Rasulullah SAW, ya, kita harus punya adab dengan Rasulullah, punya sopan santun, tata krama dengan Rasulullah. Rasulullah itu makhluk Allah termulia, baik fisiknya, baik akhlaknya. Ya, maka nggak usahlah kita mengatakan, ini dada saya seperti dadanya Rasulullah. Ya, nggak usah ngomong kayak gitu, itu kurang adab dengan Rasulullah SAW. Dan yang menjadi patokan itu bukan fisikmu sama dengan Nabi. Yang menjadi patokan itu adalah amaliamu, mencontoh Rasulullah SAW. Jadi saya rasa kita nggak usah ngomong seperti itu, bahwa ini sama dengan Rasulullah, dada saya bidang, kemudian jenggot saya seperti Rasulullah. Nggak usah ngomong kayak gitu, ya. Jangan kita berbicara seperti itu, karena membandingkan sesuatu yang berbeda itu tidak bagus. Rasul itu mulia. Semua mulia, semua bentuk tubuhnya, semua bentuk rambutnya, semua bentuk apa yang ada pada diri Rasulullah, baik jasa dia maupun akhlaknya itu sempurna. Tidak ada kekurangan suatu apapun. Maka kita harus punya adab dan tata krama dengan Rasulullah. Lagian yang penting itu bukan fisik kita mirip Nabi. Yang lebih penting adalah amalia kita, akidah kita seperti amalia dan akidah Rasulullah. Kurang apa Abu Lahab? Keluarganya Nabi, mirip Nabi. Kemungkinan satu nasab. Tapi apakah bermanfaat kesamaan fisik itu? Enggak, tidak menyelamatkannya dari api neraka. Nasab keturunan enggak bisa menyelamatkan dari api neraka.
kecuali kalau ada tauhid dan iman. Itu ya. Jadi harus menghindari seperti itu. Kemudian jika hadis yang disebutkan tadi sahih, maka ya kita imani seperti yang ada di hadis itu. Keumuman uban, jadi nggak usah kita bagaimana kalau yang ubannya sedikit, bagaimana kalau ubannya yang banyak. Ya kan? Adapun apakah keutamaan uban tadi itu hanya bagi orang beriman? Ya iya tentu. Kalau ada orang kafir rambutnya uban semuanya, ya nggak bermanfaat ubannya. Kalau ada pelaku maksiat ubanan semuanya, ya maka ubannya tidak bisa menolong kemaksiatannya. Jadi uban itu ada manfaatnya. Manfaatnya diantaranya adalah mengingatkan kita bahwa orang kuat akan menjadi orang yang lemah, rambut yang hitam akan memutih, tulang yang kuat akan keropos, supaya kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, supaya kita ingat sama Allah, kembali kepada Allah, banyak-banyak beristighfar. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Sini ada pertanyaan lagi Ustaz, agak banyak. Namun sebelumnya ada penelpon Ustaz, kita akan angkat dulu. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terhormat. Saking Pak John iki kula baru tanggap ngeten Ustaz. Apa itu kalau orang tua itu masuk surga, anaknya itu di neraka, anaknya tersebut menuntut agar orang tuanya keluar dari surga, sehingga orang tuanya tadi ikut ke neraka. Apa hadis itu betul? Terus ngoten mawon Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz, Bapak John tadi bertanya apakah hadis tentang anak yang menuntut orang tuanya di akhirat itu benar? Itu Ustaz. Ya, tadi yang saya dengar dari penanya, ada hadis yang menerangkan kalau seorang sudah masuk surga, kemudian anaknya masuk neraka, maka anak ini mengeluarkan ayahnya yang dari surga bisa keluar menuju ke neraka. Wallahu alam, saya pribadi belum tahu teks hadis seperti itu. Ya, saya pribadi tidak tahu secara gamblang tentang teks hadis yang dibacakan oleh jenengan tadi, Bapak Jo yang ada di Surabaya. Tetapi apakah benar kalau orang tua itu nanti akan ditanya tentang pendidikan anaknya? Benar, kalau itu benar. Kalau misalnya pertanyaannya apakah orang tua pada hari kiamat akan bertanggung jawab terhadap anaknya? Iya, betul kalau itu. Tapi dengan hadis yang disebutkan tadi, sudah masuk surga, sudah menikmati surga, terus keluar gara-gara dituntut anaknya di neraka, dengan teks seperti itu, wallahu alam. Setahu saya nggak tahu ada hadis seperti itu. Tetapi bil jumlah secara global bahwa orang tua akan ditanyai pada hari kiamat tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan di antara tanggung jawab orang tua adalah anak-anaknya. Ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah penanggung jawab, pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Dan orang tua akan bertanggung jawab terhadap anak istrinya, keluarganya. Makanya dalam surat At-Tahrim ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Apakah titik? Enggak, masih ada terusannya itu ayat. Karena agama Islam bukan mengajarkan orang egois. Itu ada kelanjutannya ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu. Tidak cukup di sini, ada kelanjutannya. Wa ahlikum naro, dan jagalah keluargamu dari api neraka. Jadi bertanggung jawab, perintah agama memelihara diri sendiri dan keluarga dari api neraka. Apa makna dari menjaga keluarga dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam tafsir At-Tabari, makna dari ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maksudnya adalah allimuhum wa addibuhum. Ajarilah anakmu dan didiklah anakmu. Ada taklim, ada takdib. Taklim itu berarti mentransfer ilmu.
Takdi berarti mentransfer etika, adab, sopan santun, dan akhlak. Tidak cukup di sekolah, tidak cukup diajari matematika, tapi juga harus diajari adab. Alimuhum, ajarilah, wa'adibuhum, dan didiklah. Ada 2 di situ. Ya, jadi itu tugas orang tua. Nah, suatu yang salah kaprah yang ada di masyarakat kita, kalau anak kita pondokkan, anak kita sekolahkan, seakan-akan kita lepas tanggung jawab. Ya, tanggung jawab mengajari anak itu pada orang tua. Ustadz, guru, pondok pesantren itu membantu orang tua. Jangan dibalik. Itu membantu orang tua. Ya, tugas itu ada di kita. Jangan kemudian anaknya pondok sudah nggak mau tahu di sana kayak gimana. Yang penting sudah saya pondokkan. Harus tetap dipantau anaknya, dikawal. Dan ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah. Anakmu itu asetmu. Anakmu adalah aset berharga bagi dirimu. Kalau kamu mati, masih ada usia yang tertinggal di dunia. Itu anakmu. Kalau anakmu kamu didik dengan kesolehan, dengan amal baik, terus kamu mati, anakmu berbuat amal soleh, kamu dapat kiriman pahala. Maka jangan menyepelekan anak. Anak itu adalah titipan Allah. Al-waladu amanatun minallah. Anak adalah amanat dari Allah. Dan Anda akan ditanya pada hari kiamat tentang anak-anak yang diamanatkan Allah kepada Anda. Semoga kita bisa menjaga anak-anak kita dan semoga kita diberi taufik oleh Allah supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Wallahu a'lam. Khairan atas jawabannya yang telah diberikan. Dan mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir Ustaz untuk kali ini. Dari SMS. Assalamualaikum Ustaz, dari Bapak Saleh di Bengkulu. Ustaz, apa yang harus dilakukan bila rambut banyak beruban? Dan apakah wajib untuk disemir? Warna semir apa yang baik? Syukron. Ya, Rasulullah SAW dalam riwayat datang Abu Bakar As-Siddiq dengan dengan ayahandanya Abu Bakar, Abu Quhafa, Utsman ibnu Abi Quhafa. Ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq ini rambutnya putih, ya, banyak ubannya, bukan banyak, uban semua. Maka kata Rasulullah, semirlah, ya, semirlah rambut bapakmu tadi, tapi jangan kamu semir dengan warna hitam. Jadi intinya boleh dibiarkan ubannya dan boleh disemir. Dan kalaupun disemir, maka tidak boleh disemir dengan warna hitam, ya, warna coklat, warna merah agak kecoklatan atau kayak gimana, ya, tapi jangan pink, jangan merah muda ya, nanti jadi lucu ya, merah agak coklat itu bisa kok dipadukan apa gimana, ya gitulah ya, disesuaikan. Jadi intinya jangan warna hitam. Begitu Pak yang dari Bengkulu, mudah-mudahan panjenengan sehat semuanya. Terima kasih Mas Andre, kru yang bertugas, dan juga pemirsa semuanya, semoga panjenengan sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa Aliman TV dan mendengar radio Suara Aliman 846 AM Surabaya. Rahimani wa rahimakumullah. Tetap saksikan kajian bersama Ustaz Fadlan Famsyah LCMHI Hafizahullah Ta'ala setiap hari Rabu dan Ahad malam pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam. Akhirnya saya Andri selaku MC dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang dengar dan pastinya layar kaca Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama menemani Anda pada kesempatan malam hari ini. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.